Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat subuh yang kami hormati. Ada beberapa peraturan berkaitan dengan harta kekayaan di dalam berumah tangga. Itu dimulai daripada mahar. Mahar adalah bentuk pemberian dari pihak pria kepada pihak wanita ketika melaksanakan pernikahan. Itu adalah kewajiban pertama seorang suami atau waktu itu calon suami untuk memberikan kekayaan memindahkan kekayaan kepada pihak istri. Islam tidak menetapkan berapa jumlah mahar. Ada beberapa tradisi di beberapa masyarakat muslim, katanya dulu, nggak tahu sekarang nih, dengan ada perubahan pemikiran di Saudi, dulu itu mahar di Saudi sangat mahal, sehingga banyak sekali pria-pria yang memilih tidak nikah begini terlampau mahal. Tapi Islam tidak mengajarkan, tidak menetapkan berapa, yang penting adalah ada kesepakatan. Itu yang pertama. Kalau sebelumnya pamahugi begitu, itu tidak termasuk bagian daripada syariat Islam. Itu hadiah untuk mengikat saja, atau ada lagi di kita ada kadedeh, barang kadedeh, itu ada bawaan pada waktu nikah kan macam-macam. Kalau dulu pakai kambing segala macam, kalau sekarang sudah lain. Nah itu tradisi dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, tentu saja boleh saja untuk membangun kebaikan, tapi tidak termasuk dalam aturan syariat Islam. Jadi apa yang harus diberikan kadedeh itu tidak ada aturannya. Yang ada adalah mahar. Mahar itu diikrarkan pada waktu akad. Dengan mahar, dengan mas kawin sekian itu ditetapkan. Itu kewajiban suami, atau kewajiban suami ketika akad. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah, artinya beliau pada saat itu sebagai pembisnis dan tentu belum menjadi nabi, beliau memberikan maharnya itu, ada yang mengatakan 20 ekor unta dan ada yang mengatakan 40 ekor unta. Tapi yang jelas itu agak banyak begitu, jadi menunjukkan bahwa beliau itu memang pengusaha pada waktu itu. Tentu tidak menjadi syariat, karena itu sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul tadi. Cuma agak sulit aja kalau di kita pakai harus unta gitu di Indonesia. Kemudian di zaman Nabi, mahar itu juga sempat dikemas dalam bentuk jasa, yaitu dengan membaca Al-Quran. Dengan saya nikahkan Anda, saya nikahkan anak saya kepada Anda, dengan mas kawin membaca surat Yasin umpamanya saja. Saya terima nikahnya putri Bapak bernama ini dengan mas kawin, baca Yasin 100 kali, bayar kontan. Gak apa-apa, tapi gak boleh itu kalau Yasin saja. Yasin itu nggak boleh, harus syarat Yasin berapa ayat lah. Jadi kalau hanya Yasin itu kelihatan herei begitu, nggak boleh. Nah itu mahar. Mahar ini bisa dipotong separoh, dibayar separoh. Kalau terjadi perceraian sebelum hubungan seks. Jadi umpamanya nikah pagi-pagi, siangnya udah bertengkar, sebelum datang malam pertama udah cerai. Nah itu adalah bayarnya boleh separuh, hanya separuh. Kalau belum dibayar, kalau sudah dibayarkan, terserah itu dari daerah macokot deh. Nah itu adalah mahar. Jadi mahar itu adalah wajib, sehingga diberikan kemudahan dalam bentuk jasa, ya, dengan mas kawin membaca surat Al-Fatihah namanya saja dengan mas kawin, tapi semuanya tentu harus sesuatu yang halal. Ini berkaitan dengan harta kekayaan. Jadi ada mahar atau mas kawin, dan diatur mahar itu bisa dibayar separuh kalau terjadi perceraian sebelum hubungan badan. Tapi kalau sudah hubungan badan,
Tidak ada. Ada yang jadi ada yang jadi masalah itu kalau khulu ya. Kalau khulu itu para ulama beda pendapat. Khulu itu gugat cerai. Perceraian yang diinisiatifi oleh pihak istri itu sering jadi masalah mengenai mahar itu. Kemudian selanjutnya kalau terjadi perceraian, sudah berapa lama pun terjadi perceraian, ada dalam Islam diatur namanya mut'ah. Mut'ah itu semacam bukan uang duka barangkali, uang pangusir itu. Pendeknya seorang suami karena berbagai pertimbangan maka menceraikan istrinya, maka harus memberikan mut'ah. Ini tidak ditentukan. Saya ceraikan kamu, kemudian tidak usah dinyatakan, tapi ada kadedeh begitu, uang duka karena cerai, mut'ah. Kecuali kalau khulu, kalau istri yang menggugat cerai kepada suami. Gugat cerai seperti yang sekarang di Bandung ini lebih banyak gugat cerai daripada yang cerai langsung oleh suami. Jadi wanitanya sudah lebih kreatif, mungkin suaminya lebih banyak yang eleh ke pemajikan atau juga kalah segala macamnya. Nah, sekarang gugat cerai itu tertinggi. Kulu. Nah, kalau gugat cerai maka suami itu tidak ada kewajiban untuk memberikan mut'ah. Harus dibedakan antara mut'ah dengan nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah lain lagi. Itu satu terminologi pernikahan pernikahan yang tidak pakai saksi dan tidak pakai saksi, tidak pakai wali. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi dilaksanakan dan kemudian diabadikan dalam salah satu pemahaman teologi Syiah. Jadi dalam Syiah saya baca buku-bukunya itu diajarkan tetap Syiah, bahkan katanya untuk menghindari perzinaan maka dihalalkan mut'ah, nikah mut'ah. Ada nikah mut'ah, saya sampaikan, ada juga nikah kontrak. Kalau nikah kontrak seperti yang di Puncak banyak terjadi itu katanya, saya sendiri belum pernah jadi saksi. Jadi nikah seperti biasa, kalau di kita itu nikah kontrak, nikahnya biasa oleh walinya, pakai saksi, pakai segala macam, tetapi ada perjanjian ya salami di Puncak gitu. Atau selama berada di sini, selama visa belum habis sekian bulan. Sah nikah seperti itu, tetapi tidak islami, tidak etis, karena ada nikah ditentukan waktunya. Jadi, problemnya yang hasil penelitian para mahasiswa itu adalah tentang nikah kontrak ini. Banyak orang tua menikahkan lagi anaknya padahal masa iddahnya belum habis. Jadi tamu yang pertama udah pulang, datang tamu yang baru, rada lumayan kanal gitu, nikahkan lagi. Jadi tamunya kan nggak tahu, dia nggak tahu apa ini masih dalam masa iddah dan lain-lain. Itu baiklah itu. Pokoknya tong narurutan karet itu nggak boleh. Nah, mut'ah adalah sekali lagi kalau nikah mut'ah ditentukan dan tidak ada cerai, tidak ada masa iddah. Nah, itu memang satu aturan insidental darurat ketika dalam sebuah perang panjang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah turun Al-Qur'an surat Ali Imran, An-Nisa yang banyak berbicara tentang pernikahan itu tidak boleh lagi. Baik. Jadi kalau mut'ah yang dalam kaitan harta adalah pemberian uang semacam uang kadedeh gitu ketika seorang wanita dicerai. Nah, berikutnya ada beberapa aturan, tentu yang berikutnya adalah nafkah ya. Nafkah menurut ajaran Islam itu dibebankan kepada suami, nafkah lahiriah. Nafkah batiniah itu adalah kewajiban bersama. Wanita wajib ya pelayanan seks ataupun juga memberikan kenyamanan, memberikan kesayangan. Bahkan Nabi mengatakan seorang wanita yang baik itu harus syarrotka katanya. Kalau kau lihat dia memberikan daya tarik dan menyenangkan. Itu istri yang menurut syariat Islam. Jadi bukan suami lihat kepada istri, langsung suami itu istighfar. Astagfirullahaladzim Gusti. Ya tiragunan apa di Taman Sari. Nah ini kacau namanya. Seret katanya bikin sur gitu. Jadi istri yang ideal. Punten kena tacan panjang sing sabar. Ya karena ada yang sudah nggak terhalang usia itu seret katanya. Itu memberikan ini. Kalau batiniah, suami juga begitu. Suami itu juga begitu. Khairukum linisaihim. Orang yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang paling arif, paling santun dan paling baik kepada istrinya.
Aku Rasulullah, aku kekasih Allah, dan aku menjadi suami yang paling baik kepada istriku. Dan itu dibuktikan oleh Rasul, bukan hanya pidato. Kemudian nafkah lahiriah, papan sandang pangan, itu dibebankan kepada pria, suami. Askinuhunna, berikan tempat tinggal, wat'imuhunna, berikan makan, waksuhunna, berikan pakaian. Itu yang pokok dalam Quran. Papan, sandang, dan yang lain pelengkap, itu adalah penyempurna keharmonisan. Apa alat make up atau berikan HP, nggak ada dalam Qurannya itu. Tapi itu bisa jadi wajib. Oh, istri yang lain diberi HP, saya enggak. Jadi jamedud. Mungkin yang lain-lain itu ada acara yang lain-lain. Tapi pada prinsipnya begitu. Askinuhunna, waksuhunna, wat'imuhunna. Papan, sandang, dan pangan. Itu kewajiban. Berapa itu tidak ditentukan, tetapi kelayakan, kepantasan, dan tidak berlebih-lebihan. Dalam sikap kita, termasuk di dalam memberikan nafkah kepada istri, ada prinsip, yaitu ada adil, pas-pasan, dan ada yang disebut ihsan, baik, lebih daripada sekadar kewajaran, begitu. Ada kelebihan dalam kebaikan. Ada zolim itu mestinya memberikan nafkahnya adalah katakanlah 1 juta. Tapi karena ini sekurangi aja, potong jadi 500, itu menjadi zolim. Tapi kalau pas ukurannya memang yang pas itu 1 juta adil. Tapi kalau kasihan lah, sekarang kan sudah lain lagi, jadikan 2 juta. Nah, itu menjadi ihsan namanya. Sabikum bil khairat, semangat kompetitif di dalam nafkah. Tapi pada dasarnya 3 itu. Nafkah itu papan, sandang, dan pangan, itu lahiriah. Sedangkan batiniah itu adalah selain nafkah lahiriah, ada nafkah batiniah. Pamannya saja ada perintah dari Quran kepada setiap pria, setiap suami. Fa'idhuhunna, siapkan dirimu untuk bisa memberikan nasihat, mencerdaskan istri. Itu fa'idhu, berikan nasihat. Ya, bukan main palotot saja, tapi berikan nasihat, berikan masukan. Itu juga ada kewajiban mencerdaskan istri, mencerdaskan anak-anak, menambah ilmu pengetahuannya, menambah ketenangannya, menambah kebahagiaannya. Nah, itu adalah nafkah. Oleh karena itulah ini berdampak nanti kepada hukum waris ya. Hukum waris. Pada dasarnya seorang istri itu tidak wajib mencari nafkah, tapi Islam tidak melarang. Ketika Nabi dengan Siti Khadijah, jelas Siti Khadijah pembisnis, tapi ketika beliau setelah menjadi Nabi, menjadi Rasul, istri beliau tidak ada yang pembisnis. Nah, itu adalah sepenuhnya diberikan nafkah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam tidak melarang, tentu sepanjang tidak mengorbankan kewajibannya sebagai istri. Dan sekarang ini memang inilah problem yang agak dengan segala dampak positif dan negatifnya, ya, tergantunglah kepada individual masing-masing. Jadi ada nafkah batin, mendidik, mencerdaskan, menyenangkan, membina supaya lebih soleh, itu adalah sikap, dan itu adalah namanya nafkah batiniyah. Nah, kalau terjadi kemudian tadi ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu ada perceraian dengan syarat-syarat yang berat. Pada dasarnya nikah itu jangan cerailah, tetapi cerai menjadi solusi, bukan saluran dendam. Itu pun harus ada mut'ah tadi. Nah, berikutnya pengaturan harta dalam kaitan berumah tangga yang cukup namanya panjang lebar dan dinilai sebagai hukum syariat Islam yang paling sulit dipelajarinya, yaitu tentang waris. Dibahas dalam ilmu khusus namanya ilmu faraid. Jadi kalau kita membaca ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, yang paling sulit itu adalah fikih faraid itu. Tidak semua, katakanlah para ustadz yang ahli agama soal waris itu adalah ahli, sehingga memerlukan satu
Nah, mungkin pembelajaran secara khusus tentang hukum faraid. Dan ternyata hukum waris, hukum faraid dalam Islam itu menjadi bagian dari sumber undang-undang yang dibikin oleh beberapa negara non-Muslim. Ini memang menarik. Jadi hukum waris yang lahir pada zaman Nabi, karena Nabi yang menerima wahyunya itu, dan dalam hadis-hadis Nabi itu menjadi sumber masukan untuk membuat undang-undang perkawinan di beberapa negara. Saya lupa beberapa negara itu hasil penelitian sejumlah teman-teman. Jadi kalau lihat hukum faraid saja, kita ini agak sulit secara akal bisa menyatakan bahwa Nabi Muhammad bukan nabi begitu. Nggak mungkin kalau bukan dari wahyu. Ini kan 15 abad yang lalu, belum ada fakultas ekonomi, belum ada hukum-hukum waris yang lain. Beliau melahirkan. Ini adalah karena dari Yang Maha Kuasa hukum waris. Nah, ada dua macam harta. Satu yang disebut harta bawaan. Jadi seorang pria atau seorang wanita ketika nikah sudah bawa kekayaan. Nah, itu harta bawaan. Harta bawaan ini juga diatur oleh hukum waris. Kemudian ada harta hasil usaha bersama. Hasil usaha bersama. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah tentang gonogini. Gonogini ya, dibagikan. Laki-laki dapat sekian, ada dibagi dua, ada yang 2:1. Sering menjadi debatable karena di dalam faraid itu yang dibahas adalah harta full suami, itu adalah menjadi harta waris. Harta bersama diikat oleh ayat Quran, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Bagi pria ada bagian hasil usaha, dan bagi wanita juga harus ada bagian dari hasil usahanya. Di kita kan agak sulit. Usaha suami istri bersatu itu menyatu. Nah, menyatu. Sehingga lahirlah fikih Indonesia. Fikih Indonesia itu yaitu gonogini, bagi dua, separuh-separuh. Ada yang mengambil inisiatif enggak? 2:1. Untuk harta bersama. Sebetulnya prinsipnya begini. Hasil usaha istri adalah kepunyaan istri. Hasil usaha suami kepunyaan suami. Di mana istri dapat 1/8 kalau suami meninggal dunia karena ada anak, itu dari harta bawaan. Ya, yang dibawa sebelum nikah. Sedangkan dari harta bersama ada hak istri begitu. Agak panjang debatnya sehingga lahirlah peraturan yang sampai sekarang tetap aja debatable di kalangan para ulama, yaitu dibagi dulu. Ini hak istri pisahkan, hak suami dipisahkan. Karena di kita sudah menjadi sebuah kebiasaan, istri pun mencari nafkah pada umumnya. Mencari nafkah. Kalau tidak mencari nafkah keluar juga ngatur nafkah di rumah. Ya bisa lebih capek kan ngatur rumah di rumah itu. Yang memanage keuangan belanja ya. Yang hasilnya loba, ari duit nasa etik begitu. Kemudian bagaimana itu, mana yang murah, mana yang mahal, mana yang disimpan dulu, mana yang diprioritaskan. Ya kalau diserahkan semuanya kepada suami, liar juga itu. Jadi harus ada ongkos untuk memanage itu. Bagian keuangan ini. Nah, makanya lahirlah itu fikih Indonesia. Dalam fikih Indonesia yaitu ada gonogini. Jadi pada dasarnya itu kembali kepada Quran, wanita ada hak kepunyaan wanita, pria juga pria hasilnya. Tapi kalau harta bawaan itu full hukum waris, harta bawaan. Nah, inilah diatur perlimpahan kekayaan seorang suami, seorang bapak kepada ahli waris, atau di pelimpahan kekayaan itu bisa macam-macam. Ada yang disebut hibah, pemberian sukarela. Quran menyebutkannya hibah itu di ayat berikutnya, saya lupa ayatnya, tapi berikan hibah, tapi harus ada faktor adil. Nah, faktor adil ini kan bisa macam-macam ini. Sedangkan wasiat, apa bedanya? Hibah itu pemberian pada waktu masing-masing tentu saja hidup, diakrarkan pada waktu hidup, dilaksanakan ketika masih hidup. Itu hibah, pemberian, hibah. Nah, itu ada faktor adil. Nah, ini bisa subjektif ya, adil itu bisa ini adil atau tidak. Nah, ini kan sudah disekolahkan, ini kan belum disekolahkan kan bisa begitu adil itu. Masa sama pembagiannya? Itu hibah. Waris wasiat. Bedanya dengan hibah, wasiat itu diikrarkan ketika hidup, tapi dikaitkan dengan kematian. Kalau saya meninggal dunia,
berikan harta saya itu kepada A, itu wasiat. Ini diatur, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Jadi kalau kita punya kekayaan ingin wasiat ke si bungsu, wasiat ke nih, wasiat kalau papa meninggal dunia, imah ke si bungsu, si yang kakaknya gak usah, balang warsiah, nggak boleh. Jadi wasiat itu hanya kepada bukan ahli waris. La wasiyata li warisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi kalau kita ingin memberikan kekayaan karena pertimbangan tertentu kepada seorang anak, harus dalam bentuk hibah, tidak dalam bentuk wasiat. Diniatkan, diikrarkan pada waktu hidup, langsung diberikan. Itu namanya hibah. Tentu ada faktor adil tadi ya, ada adil. Adil bisa relatif. Tapi harus ada adil, jangan kecewaan dan permusuhan. Nah, kalau wasiat sekali lagi hanya bukan ahli waris, tidak boleh. Nah, kepada besan bukan ahli waris boleh. Kepada besan bukan ahli waris, kepada minantu bukan ahli waris itu, walaupun suami anak kita atau istri anak kita. Nah, jadi itu yang sering saya dapatkan, akal-akalan mikeun ka budak wasiat supaya wasiatnya kepada istrinya gitu, pada minantu. Keluar dari hukum, tapi filosofinya sebenarnya bagaimana itu nih, artinya niat ya. Nah, jadi menghindarkan diri dari aturan, dibuat sedemikian rupa dari rekayasa supaya jadi ada alasan begitu. Nah, wasiat maksimal 1/3, tidak boleh lebih. Kalau saya meninggal dunia seluruh kekayaan saya berikan untuk wakaf DKM, dakwah namanya, itu hanya berlaku 1/3 saja, tidak boleh. Wasiat maksimal 1/3. Wasiat harta, wasiat yang lain selain harta wajib diamalkan. Jadi ketika orang tua kita meninggal dunia, salah satu yang diperhatikan bukan harta warisan dulu. Wasiat apa dia? Wasiat. Kalau wasiat itu memungkinkan laksanakan. Kalau bertentangan dengan ajaran agama tidak boleh. Tidak mungkin dilaksanakan. Kalau saya meninggal dunia, saya minta dimakamkan umpamanya saja di Mekah. Keheula umroh kita bisa, kamu mayit bawa ke itu. Jadi itu tidak berlaku, tidak berlaku. Jadi wasiat itu yang wajar begitu. Kalau berkaitan harta kepada bukan ahli waris dan maksimal kepada bukan ahli waris itu 1/3. Kecuali kalau seluruh ahli warisnya setuju. Udah berikan aja semua, kita udah pada kaya, biar pahalanya untuk papa, boleh itu. Soleh lah budaknya itu. Soleh jeung aya gitu, soleh hari eueuh mah teu biasa. Itu adalah wasiat, ada hibah, dan kalau meninggal dunia maka harta yang dimiliki oleh seseorang, oleh ayah, oleh ibu menjadi harta waris. Nah, inilah yang diatur dalam hukum faraid, dalam ilmu faraid. Pada dasarnya adalah semua keluarga dekat mendapatkan warisan. Jalur ada warisan yang jumlahnya ditetapkan oleh Quran, kan oleh hukum waris itu rata-rata pada umumnya diaturnya oleh Quran. Hadis itu peranannya sedikit. Jadi dominan Quran itu. Kenapa? Wallahu alam. Tentu Allah Maha tahu. Mungkin ada beberapa para ahli. Kenapa ini harus diketerankan oleh Quran? Sebab ada kecenderungan diserahkan kepada ijtihad dan kepada hadis. Ada debatable, sahih dan tidak sahih. Karena hadis itu kan kodifikasinya lambat. Tidak seperti Quran. Begitu turun, tuliskan, hafalkan, amalkan. Begitu turun, tuliskan, hafalkan, amalkan. Itu Quran. Sehingga disebutkan meyakinkan begitu Quran itu, nggak ada yang diragukan Al-Quran itu, karena begitu turun, tulis, hafalkan, amalkan, baru turun wahyu berikutnya. Sedangkan hadis ditangguhkan penulisannya itu, sebagian besar adalah setelah Nabi meninggal dunia. Bahkan banyak yang ditulis itu adalah setelah sekitar 200 tahun Nabi meninggal dunia, sehingga ada peluang-peluang yang kemudian disebut hadis dhaif dan lain. Nah, faraid itu langsung dalam hukum waris itu dalam Al-Quranul Karim, sedikit peranan al-hadis, sehingga perbedaan pendapat sebetulnya peluangnya kecil, karena pasti gitu, namanya qat'i fis subut, qat'i fid dilalah, absolut status Quran, absolut interpretasi, ayatnya jelas 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 begitu. Walaupun sabda Rasul, di antara hukum Islam yang paling cepat hilang di kalangan masyarakat adalah hukum waris.
Nah itu dirasakan betul sampai sekarang. Banyak yang terpaksa harus kompromi saling ridho tentang pembagian kekayaan. Jadi ada warisan yang jumlahnya ditetapkan. Seperti kalau anak wanita itu kalau satu dapat separuh, kalau berdua atau lebih dapat 2/3, itu begitu. Tapi anak laki-laki tidak disebutkan jumlahnya, namanya asobah. Anak laki-laki itu dapat pembagian harta dominan, paling memiliki. Anak wanita dapat separuh dari bagian anak pria. Ini juga yang sering jadi masalah di kita, yaitu tentang disebutnya kok rasanya tidak adil begitu. Padahal itulah yang adil. Kenapa anak pria dapat bagian 2 kali lipat? Karena dalam Islam yang wajib memberi nafkah itu adalah pria. Wanita itu tidak wajib memberi nafkah. Dikaitkannya dengan itu antara lain. Tapi itulah peraturannya. Kalau kita umpamanya dalam kasus berumah tangga ingin membagikan itu, sudah nggak nyaman juga nih kok anak adik saya kok diberinya sedikit, separuh dari saya. Bisa dengan konsep ridho, bagi dulu secara waris. Setelah dibagi, maka dari anak pria yang dapat banyak mengatakan, saya kan sudah sekolah, saya sudah selesai sekolah, saya sudah punya bisnis, kamu belum, ya sudahlah kita bagikan lagi. Boleh, itu jadi hibah atau sedekah dari yang beri. Ada solusi sebetulnya asal ridho. Tapi biasanya soal harta marada hese gitu. Soleh hari hawak terus. Jadi memang kecenderungannya begitu. Soleh. Tapi itu karena duit mah. Rada adilan cek jeung Yahudi. Jadi ada solusi. Yang berikutnya, ada pembagian kekayaan itu menjadi berkurang karena kehadiran anak. Jadi anak itu dominan, apalagi anak laki-laki. Pamannya saja seorang ayah dari yang meninggal dunia dapat bisa 1/3. Tapi kalau ada anak kalau anak laki-laki jadi 1/6. Istri bisa dapat bagian 1/4, tapi karena ada anak, terutama anak laki-laki, jadi 1/8. Suami dapat separuh, tapi kalau ada anak jadi 1/4. Jadi yang dominan itu anak, terutama anak laki-laki, mendapatkan warisan lebih daripada istri, lebih daripada suami anak laki-laki itu. Maka kalau tidak ada anak laki-laki, ada wanita, saudara pun jadi dapat. Saudara yang meninggal dunia itu. Saudara menjadi dapat itu kalau tidak ada anak pria, karena anak wanita tidak menghijab. Tapi kalau anak pria itu bisa hak waris jadi hilang. Kalau ada anak pria, saudara sedekat apapun tidak dapat warisan, terhalang pula anak pria. Begitu. Kalau bapak, ibu, suami atau istri jadi separuh karena kehadiran anak laki-laki. Jadi yang dominan dalam Islam itu adalah anak laki-laki. Nah ini secara umum mengenai perlalu lintasan kekayaan, dari mulai sejak akad ada mahar, kemudian kalau terjadi perceraian ada mut'ah, kalau hidup bersama ada namanya nafkah. Selain itu ada pengaturan kekayaan, bisa dengan wasiat, bisa dengan wasiat bisa macam-macam, tapi wasiat kepada ahli waris tidak ada. Wasiat harus bukan kepada ahli waris, itu pun maksimal 1/3. Kemudian yang kedua ada yang disebut hibah, bentuk pemberian kontan, diberikan, dinyatakan dan dilaksanakan ketika masing-masing hidup. Dan kemudian yang berikutnya adalah waris. Ini yang agak panjang lebar tentang hukum waris. Harta kekayaan peninggalan seseorang menjadi harta waris setelah dipotong hutangnya. Bayar dulu hutangnya. Makanya kalau kita banyak hutang, warisan bisa habis. Kalau nggak bisa dibayar oleh warisan, ahli waris harus bayar hutang itu. Jadi memberatkan keluarga. Kemudian yang kedua, mungkin ada kewajiban lain belum zakat, atau pernah nazar, pernah juga berjanji untuk memberi. Kemudian pengurusan jenazah, ya kalau ngurusnya dekat nggak apa-apa, tapi kalau meninggal dunianya di Amerika harus dikirim ke sini kan biayanya tidak bisa pakai angkot. Itu tentu biayanya besar itu. Potong dulu itu biaya pengurusan jenazah, dan kemudian mungkin ada janji-janji lain mengenai kekayaan, baru diberikan hukum waris. Di antara ajaran Islam, hukum waris dia adalah merupakan syariat atau fikihnya yang paling agak sulit untuk dipelajari, tapi tentu saja bisa dipelajari.
Nah, mudah-mudahan ini memberikan masukan informasi kepada kita. Kesimpulan dari seluruh itu adalah ternyata kita nggak bisa melepaskan diri dari kewajiban kita mencari nafkah dan untuk memiliki kekayaan. Karena ada sejumlah kewajiban yang harus kita berikan. Makanya Islam menghargai kerja itu adalah ibadah, kerja mencari nafkah itu amal soleh, kerja keras mencari nafkah itu adalah bagian dari kifarat penghapus dosa, kerja keras mencari nafkah itu adalah bisa untuk menebus sorga, begitu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.